Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 24 Maret 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Chairman of Ethics and Compliance Committee Indonesian Petroleum Association, Bapak Roni Siahaan, dengan topik Overview of Integrity and Anti-Corruption Program in Oil and Gas Upstream Sector. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. G. Prasetyo Aditama, MSN. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua saudara semuanya, para mahasiswa, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, kami sampaikan kepada Pak Roni Siahaan dan ucapan terima kasih karena sudah berkenan hadir di acara Studium General ini. Pak Roni, acara Studium General ini adalah bagian dari untuk mengembangkan karakter mahasiswa sebenarnya, yang dimana di dalamnya tercakup juga pemberian materi yang selain dari bidang-bidang studinya prodi yang menjadi core competence para mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa diberikan wawasan, diberikan pemahaman tentang hal-hal terkait dengan soft skill, demikian. Oleh karena itu, setiap minggu dalam 1 semester, 2 semester dalam 1 tahun, mahasiswa mengikuti kuliah Studium Generale ini, di mana hadir para pembicara dari berbagai macam bidang, sehingga diharapkan bisa memperkaya pengetahuan mahasiswa demikian. Kepada para mahasiswa, selamat pagi, terima kasih berkenan hadir. Hari ini kita akan sharing, terutama Pak Roni akan sharing sebuah topik, yaitu Overview of Integrity and Anti-Corruption and Gas Upstream Sector. Beliau adalah Head of Corporate Audit and Integrity Compliance dari PT Medco, juga
merupakan Chairman of Indonesian Petroleum Association atau IPA. Oleh karena itu, silakan para mahasiswa mohon dapat menyimak dengan baik dan berdiskusi. Acara ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar karena dipersiapkan dan cukup interaktif. Itu ada beberapa kuis atau kuesioner gitu, sehingga kita bisa aktif ikut di kuliah studium general ini. Untuk mempersingkat waktu supaya Pak Roni bisa punya cukup waktu panjang, kita segera mulai saja acara ini. Dan oleh karena itu, dengan ini secara resmi acara studium general tanggal 24 Maret 2021 secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Chairman of Ethics and Compliance Committee Indonesian Petroleum Association, Bapak Roni Siahaan, dengan topik Overview of Integrity and Anti-Corruption Program in Oil and Gas Upstream Sector. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu salah satu dosen pengampu mata kuliah KU 4078 Studium Generale. Kepada Dr. Ferry Susanto, kami silahkan. Baik, terima kasih Pak Nanan atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Pak Pras selaku Direktur Kemahasiswaan, Bu Naomi Direktur Humas ITB, kemudian rekan-rekan para dosen pengampu, kemudian yang kami hormati dan kami sangat hormati para tamu kita undangan hari ini. Kebetulan tidak satu orang, ini sebetulnya ada tim besar. Pak Roni membawa tim besar dari IPA dan juga dari Medco, dan pembicara kita pada hari ini adalah Pak Roni Siahaan. Beliau merupakan alumni ITB juga, syukur alhamdulillah begitu ya. Jadi meskipun beliau alumni STAN tapi ITB juga begitu. Jadi beliau memulai pendidikannya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian di Unpad dan mengambil magister di SBM Institut Teknologi Bandung, dan saat ini beliau merupakan Head of Corporate Audit and Integrity Compliance dari PT Medco Energy International, yang barangkali tidak terlalu asing juga buat teman-teman di ITB, terutama di sektor migas ya. Kemudian beliau juga merupakan chairman dari Indonesian Petroleum Association di Ethics dan Compliance Committee. Dan tema hari ini merupakan tema yang salah satu tema yang penting buat kita ya, di perkuliahan SG ini. Dari sekian banyak tema, maka ada 3 tema wajib yang senantiasa harus ada, karena itu memang bagian dari mandatori dari kementerian, jadi nilai begitu ya. Adalah tema kebangsaan, kemudian ada tema narkotika, anti narkotika, dan juga anti korupsi. Dan ini tema hari ini adalah tentang anti korupsi yang nanti akan disampaikan terutama pada sektor energi ya, atau dalam hal ini lebih khusus lagi di oil and gas, di sektor hulu. Dan mungkin tidak asing buat mahasiswa pernah mendengar istilah kartel migas, mafia migas ya mungkin 1-2 dengan mafia bola itu sama-sama terkenal gitu ya. Nah, jadi ini tema yang akan coba diangkat pada hari ini oleh Pak Roni, dan untuk tidak memperpanjang waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon maksudnya ada beberapa hal yang disampaikan karena hari ini agak berbeda kuliahnya ya. Jadi biasanya kuliah kita pemaparan dari pemateri, kemudian di akhir ada question and answer. Pada hari ini Pak Roni akan membuka pertanyaan mungkin di tengah-tengah ya, berupa kuis lah begitu ya. Nah, kuis ini nanti silakan mahasiswa menjawab dengan seperti biasa raise hand, kemudian saya akan mempersilahkan Anda menjawab, dan yang beruntung mungkin akan mendapatkan juga apresiasi lah begitu dari Pak Roni dan tim begitu. Dan juga nanti ada survei yang sudah dibagikan oleh Bu Naomi di kolom chat, mungkin nanti akan disampaikan kembali oleh Pak Roni.
silakan seluruh mahasiswa mengisi survei di manke.com tersebut. Nanti yang paling cepat dan yang paling bagus skornya nanti akan mendapatkan apresiasi. Oleh karena itu dalam pengisian dimohon untuk mengisi nama, email, dan juga angkatan dan jurusan dan angkatan begitu ya. Nama, email, jurusan dan angkatan supaya nanti dapat dihubungi oleh tim Pak Roni ya kalau Anda mendapatkan jadi pemenang gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, tidak berpanjang pengantar, silakan kepada Pak Roni saya persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Ferry. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Sebelum saya mulai, pertama-tama saya ingin berterima kasih khususnya yang saya hormati Pak Prasetyo Aditama selaku Direktur Kemahasiswaan ITB, demikian juga Ibu Naomi Aswanto Sianturi selaku Direktur Humas yang sudah mengizinkan kami untuk menggunakan kesempatan Studium Generale sebagai sarana bagi kami di IPA Ethics Compliance Committee untuk berinteraksi. Kemudian juga pada saat ini nanti kita akan berbagi pengalaman, kemudian juga pengetahuan, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa Sivitas Akademika ITB yang saat ini saya dengar bergabung dari Zoom maupun juga YouTube streaming yang diperkirakan mungkin ada, menurut Bu Nomi ada sekitar lebih dari 1.000. Jadi kami dari IPA Ethics and Compliance sangat senang, sangat excited, dan mudah-mudahan dalam pertemuan pagi hari ini kita dapat berinteraksi dan juga mahasiswa khususnya itu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kita berdialog. Tentunya dengan kami sebagai pelaku-pelaku di sektor migas, tetapi kami lebih tepatnya dari sektor upstream atau hulu ya. Nanti ada teman-teman lain yang punya asosiasi di sektor hilir. Kemudian dalam kesempatan ini nanti ada 4 bagian yang ingin saya presentasikan. Nah nanti tadi seperti dijelaskan oleh Pak Ferry, kita baiknya supaya berjalan efektif nanti ada interaksi yang akan kami lakukan. Sebentar lagi saya akan menayangkan sebenarnya kuis kecil ya, kuis kecil tetapi mudah-mudahan menjadi barometer tes buat semua yang hadir di sini untuk melihat apakah kita sebenarnya memiliki pemahaman yang sama tentang bidang korupsi, terutama juga bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan bersama untuk pencegahan ataupun bahkan combating corruption bersama. Nah, saat ini nanti kita akan ada pemaparan materi, kemudian saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan, dan bersama dengan saya ada beberapa teman dari pengurus IPA Ethics Compliance Committee. Nanti Sivitas Akademika ITB bisa melihat di situ ada Pak Krisna, kemudian juga ada Pak Raditya dan juga Ibu Natalia selaku pengurus di IPA Ethics Compliance Committee. Termasuk juga ada beberapa rekan dari Medco Energi yang saat ini bertugas untuk mendukung materi yang akan kami sampaikan pada saat ini. Sifatnya tadi Bu Nomi sudah memberikan pesan yang sangat bagus. Kita rileks, dua arah, dan mengharapkan partisipasi dari semua yang hadir di jalur ini. Nah, sebentar saya akan mulai menayangkan presentasi. Mohon Pak Ferry atau Pak Nanang barangkali bisa mengkonfirmasi apakah di dalam screen sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Sudah ya. Baik,
Nanti dalam 5 menit pertama ini saya mendengar sudah lebih dari 100 mahasiswa 300 ya, 300 mahasiswa 545 Pak. yang hadir 500 ya. 545 di Zoom. Di Zoom 545 yang sudah mengisi quiz itu 326. Saya masih tunggu sekitar 5 menit lagi. Nanti kita akan bagi bersama. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mengisi, saya akan mulai presentasi saya. IPA hari ini hadir melalui komite. Di IPA ada beberapa komite, salah satu komitenya adalah Komite Etik dan Kepatuhan. Kami hadir dalam rangka mendorong program yang kami canangkan, khususnya untuk tahun ini ada 3 yang utama, authority engagement, stakeholder engagement, dan kemudian juga professional sharing session. Nah, dalam kaidah stakeholder engagement, di dalamnya tentu ada universitas, dan kami memiliki program yang kami namakan ECC Goes to Campus. Tadi senang sekali tadi Pak Pras sudah menjelaskan bahwa di ITB disediakan forum seperti Studium Generale ini untuk berinteraksi dengan stakeholders di luar kampus ITB. Dan bahkan tadi Pak Ferry, kami menyambut baik ya, ini dijadikan mata kuliah gitu ya. Jadi dorongan untuk mahasiswa mengikuti kegiatan ini saya yakini menjadi sangat besar. Nah, kami dalam sesi ini ada beberapa bagian yang akan kami presentasikan. Nanti saya akan mengulas tentang pengenalan tentang sekelumit tentang kegiatan IPA. Kemudian juga kalau yang sudah mengambil mata kuliah tadi disebutkan ada anti korupsi, barangkali sudah mendengar apa yang dimaksud dengan tanggung jawab korporasi atau corporate crime liability yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2016 dalam bentuk Perma 13/2016. Kemudian saya juga nanti akan membawakan resiko-resiko korupsi yang ada di sektor migas, khususnya di sektor hulu migas. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan kira-kira peran IPA termasuk melalui Ethics and Compliance Committee itu seperti apa, dan nanti berbagi khususnya sharing practice gitu ya, kendali atau measure, atau mungkin banyak mahasiswa kenal policy procedures yang berlaku yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memproteksi bisnisnya dari resiko-resiko korupsi. Nah, untuk mengawali, barangkali saat ini kita masih menjalankan kuis, ada 10 pertanyaan. Sekarang masih pukul, tadi oleh Mbak Lofi disampaikan akan ditutup di 9.25. Jadi nanti masih ada 4 menit lagi. Silakan dimanfaatkan kesempatan ini untuk bagi yang belum, karena nanti akan ada token apresiasi yang menarik dari kami, dari IPA, buat para mahasiswa yang pertama submit kuis ini dengan benar dan juga dengan waktu yang relatif lebih cepat dibanding yang lain. Mudah-mudahan baik barcode maupun link yang sudah dibagikan juga oleh Bu Nomi bisa dimanfaatkan. Nah, untuk memulai, saya memulainya dari satu artikel yang ada di OECD. Nanti juga teman-teman bisa unduh sendiri, yang menjadi referensi bagi kami. Kenapa sih kami mau menyediakan program ECC Goes to Campus? Kami memperhatikan, dan mudah-mudahan ini juga berlaku di ITB, bahwa peran universitas itu memiliki minimal 5 peran utama seperti yang dituangkan dalam artikel yang kami ambil dari ECC. Pertama, peran governance atau tata kelola. Sangat dimaklumi sekarang setiap universitas itu sebagai aktor ekonomi gitu ya. Ada mahasiswa sampai ribuan,
kemudian di lingkungan kampus itu ada kegiatan tidak hanya perkuliahan, mungkin saat ini memang tertunda karena kita masih menangani COVID, tetapi sebelum terjadi pandemi kita sadar di sekeliling kampus itu ada banyak kegiatan ekonomi, ada kos-kosan, ada lembaga konsultasi, ada interaksi pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Jadi diharapkan dengan adanya universitas, kita juga dapat mendorong pelaku-pelaku ekonomi di sekeliling kampus atau sekeliling universitas itu melakukan tata kelola yang baik. Nah, kemudian juga kami senang karena di dalam fungsi pencegahan anti korupsi yang kami lakukan di ICC, sesungguhnya effort yang paling banyak itu adalah melakukan komunikasi dan edukasi. Nah, di sini disebutkan bahwa kampus merupakan mainstream ya, figur utama yang memberikan tidak hanya pendidikan-pendidikan khususnya baik yang teknis maupun juga yang soft skill dalam pencegahan anti korupsi. Nah, yang lain juga peran sebagai advokasi. Nah, di dalam peran ini juga di IPACC memiliki peran yang sama untuk mengadvocate baik stakeholders maupun juga authority dalam pembidangan anti korupsi. Nah, kami lebih tepatnya memilih pada poin terakhir sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama, kita memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama melakukan collective action ya, aksi bersama untuk mencegah bahkan juga memerangi korupsi, karena dalam perjalanan waktu kita sama-sama sadar korupsi ini sangat-sangat sulit untuk ditanggulangi jika hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi akan jauh lebih efektif jika semua bergandengan tangan, termasuk juga IPA dan juga universitas dalam hal ini kampus ITB. Di sesi pertama ini saya akan membawakan pengenalan tentang IPA. Nah, sebelum saya masuk, silakan Mbak Lofi, ini udah 925 diproses hasil dari quiz yang tadi sudah kita sampaikan. Saya tunggu sekitar 1-2 menit. Ya, di close. Ada 576 yang sudah berpartisipasi. Nanti kita lihat sebentar untuk dikompilasi oleh Mbak Lofi. Nah, saya lanjutkan. IPA itu sebenarnya kumpulan dari asosiasi pelaku-pelaku di industri migas. Sekali lagi, pelaku-pelaku di industri migas tapi sektor hulu. Tadi saya mendengar Pak Ferry menyebutkan ada mafia migas gitu ya. Nanti mohon dilihat lebih detail. Kalau diamati dalam media rilis gitu, yang dimaksud dengan mafia migas itu sebenarnya ada di sektor yang lainnya gitu, sebagian besar. Nah, di sektor hulu, karena di Indonesia sektor ini sangat diawasi secara ketat, tidak hanya oleh SKK Migas, tetapi juga pengawas-pengawas pemerintah lain, ada BPK, ada BPKP, kemudian juga pajak dan instansi lainnya, termasuk juga Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Jadi industri ini sebenarnya sangat regulated, tetapi memang kalau disampaikan terkait dengan korupsi masih ada celah-celah kemungkinan terjadinya korupsi. Nanti saya akan berbagi dengan Civitas Akademika bagaimana cara kami melakukan proteksi yang diperlukan. Nah, kemudian asosiasi ini berdiri tahun 1971. Ada banyak key players di dalam keanggotaan IPA. Nanti Bapak dan Ibu teman-teman bisa Google. Ada 29 members yang merupakan representasi dari oil and gas bisnis. Kemudian juga ada 90 associate members. Ini para pelaku-pelaku khususnya mitra kerja atau vendors-vendors yang ada di oil and gas. Kemudian juga ada profesional seperti tadi Pak Ferry bilang dari jurusan geologi, di sini banyak Pak. Kemudian juga Pak Krisna itu jurusan teknik mesin, jadi ada banyak disiplin yang bergabung di sini, termasuk kami yang membidangi
profesi etika dan kepatuhan. Fungsi kami sebenarnya memberikan konsultasi, kemudian juga advokasi kepada stakeholders dan juga authority, termasuk di poin terakhir itu memberikan edukasi yang diperlukan. Edukasinya menjangkau banyak pihak, mulai dari teman-teman misalnya di lapangan operasi dengan Pemda, kemudian juga dengan Local Anti-Corruption Watch. Nah, termasuk pada sesi hari ini khususnya dengan ITB. Kalau bicara industri migas sektor hulu sebenarnya sangat kompleks. Jadi untuk menyederhanakan, kami mengutip materi presentasi dari McKinsey. Mudah-mudahan dengan slide yang disederhanakan ini memberikan flavor pengertian yang cukup untuk kita semua bisa memahami industri migas. Jadi industri migas itu sangat kompleks kalau sektor hulu ya. Tahapan-tahapannya seperti dilihat di dalam layar itu ada tahapan eksplorasi, ada tahapan discovery, kemudian juga pengembangan, kemudian juga produksi, dan terakhir mungkin abandonment. Nah, seperti kita saksikan di layar, di setiap tahapan itu sangat kompleks dan banyak tantangan-tantangannya. Bahkan tantangan itu hampir merata di setiap fase-fase dari tahapan sektor hulu. Contohnya di tahapan eksplorasi, itu tantangan yang besar adalah bagaimana mendapatkan akses baik terhadap tanah maupun juga wilayah perairan yang akan di-studi. Kemudian juga pada saat pengembangan gitu, itu tidak serta-merta langsung bisa dikembangkan karena misalnya untuk di industri kami itu ada minyak dan gas. Di gas itu mesti dicari dulu pasarnya, kemudian dibuat perjanjian-perjanjian sebelum benar-benar nanti dilakukan pengembangan. Nah, kemudian pada saat tahapan produksi itu kompleksitasnya lebih banyak lagi. Ada yang berhubungan teknis, ada yang non teknis. Nah, kebanyakan malah justru industri kami itu banyak sekali dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang non teknis, khususnya pada saat beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Nah, sebagai gambaran teman-teman, kalau mungkin nanti kebanyakan dari Civitas Akademika membayangkan gitu bahwa usaha kami itu seperti perusahaan manufacturing yang barangkali untuk memerlukan return itu cukup relatif singkat. Di industri migas hulu itu justru waktunya tenornya sangat lebar gitu ya. Di sini ada beberapa contoh yang kami sampaikan, walaupun McKinsey bilang rata-rata untuk bisa memonetize atau mendapatkan benefit dari cadangan-cadangan migas itu sejak dieksplorasi itu durasinya 8-10 tahun. Tetapi pada contoh yang kami uraikan di sini, misalnya lapangan Tangguh itu memerlukan waktu 16 tahun. Senoro memerlukan waktu juga di Sulawesi ya, 16 tahun. Dan sekarang yang sedang digarap oleh teman-teman di Inpex itu, Masela, itu memerlukan waktu diperkirakan 17 tahun. Untuk Cepu, itu memerlukan waktu 10 tahun. Jadi melihat durasi yang sangat panjang ini memerlukan ketahanan khusus ya. Sejak bahkan tahapan awal sampai nanti pada saat produksi, bahkan pada saat nanti di-abandon. Nah, kemudian di dalam tahapan-tahapan tadi, kompleksitasnya itu beragam, tetapi mungkin dalam konteks anti korupsi yang bisa saya share, yang pertama itu permit. Nah, sekarang saya mau memberikan kuis langsung Pak Ferry. Boleh ya Pak? Silahkan Pak, silahkan. Ya, Mahasiswa juga siap-siap dengan raise hand-nya ya. Ya, silakan ya. Nanti ada kesempatan Pak Nanan akan memberikan kesempatan untuk bicara. Mohon ditampilkan. Saya mau bertanya, kira-kira di benak teman-teman mahasiswa, kalau bicara permit dan licensing di oil and gas sektor hulu, kira-kira ada berapa jumlah izin yang harus kami urus? Kira-kira aja.
Tadi di materi pertanyaan sudah ada. Ya, silakan Michel. Apa nih bacanya gimana nih? Olivia lah gampangnya. Sudah ada Pak Roni? Mahasiswa yang angkat tangan? Ya, silakan Michael menjawab. Silakan Michelle Olivia untuk open cam dan menjawab. Masih mute ini, Michelle. Ya. Masih mute. Barangkali yang bisa menyampaikan pandangannya ada? Michelle bisa dibuka nggak? Oh iya Pak, baru bisa unmute Pak. Nah, iya silakan. Ya Pak, suara saya sudah terdengar. Kayak tadi ingat saya ada pilihannya sekitar 339 gitu. Mungkin menurut saya itu ya Pak. Wow, keren. Michelle dapat hadiah ya nanti dari panitia ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau menurut Michelle 300 itu kurang banyak atau banyak banget? Michelle, bisa dibuka kembali? Menurut saya udah banyak sih Pak, cuman melihat loop yang ada mungkin apabila perlu di patch up ya mungkin harus lebih banyak lagi Pak, karena loop-loopnya itu seringkali kan dipakai jadi ya jalan tengah buat korupsi ya Pak. Oke, bagus ya pandangannya. Baik, terima kasih Michelle. Jadi benar, permit dan license ini justru menjadi tantangan. 367 jenis itu sebenarnya sangat banyak sekali. Dan bahkan ini jadi peluang untuk terjadinya jebakan-jebakan gratifikasi, suap, dan korupsi. Jadi ini yang sebenarnya perlu dibenahi. Nah, memang upaya pemerintah pusat sudah bagus, ada Omnibus Law Cipta Karya, tetapi kami dari IPA berharap ini masih berkelanjutan. Karena 367 ini senyatanya ada anggota kami yang mencatat, itu ternyata kalau diurai, volumenya bisa sampai 4.000 jenis yang harus diurus secara terus-menerus. Teman-teman Sivitas Akademika bisa membayangkan berapa banyak resources, biaya, waktu yang terbuang untuk mengurus izin-izin ini. Belum lagi bisa terjebak terhadap bahaya korupsi. Nah, kemudian juga prosesnya, ya di beberapa wilayah tertentu ada pemda-pemda yang integritas, bidang integritasnya sudah banyak dibenahi. Tetapi kita juga sadar di banyak daerah masih belum dibenahi. Nah, ada proses-proses yang tidak transparan. Nah, ini juga menjadi tantangan karena di daerah-daerah yang tidak transparan, ini menjadi pemicu terjadinya resiko korupsi. Kemudian di perusahaan migas itu, sektor hulu, operasinya kebiasaan di daerah-daerah remote gitu. Jadi perlu melibatkan aparat-aparat keamanan. Nah, ini juga menimbulkan dilema tersendiri, tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan anti korupsi. Nah, yang paling penting, teman-teman mahasiswa perlu sadar bahwa di industri migas itu rata-rata kami itu baik perusahaannya yang size-nya major, medium, ataupun juga small scale, itu tetap punya pattern yang sama. Mungkin hanya 20% yang kami kerjakan sendiri. 80% itu dikerjakan oleh service company, pihak ketiga. Nah, karenanya penting nilai-nilai integritas itu tidak hanya dikelola oleh internal perusahaan migas, tetapi juga melibatkan banyak stakeholders. Stakeholders utama salah satunya adalah para mitra kami, khususnya vendor-vendor di industri migas. Nah, IPA ICC memiliki misi itu membangun budaya integritas di industri migas. Karena kami meyakini dengan budaya ini, itu akan mengamplify atau melipat gandakan tata kelola yang baik, bisnis transparansi. Dan pada akhirnya, kita sadar kalau di industri migas ini selain waktunya tadi lama, keekonomian dari kegiatan migas itu sangat bergantung dari efisiensi. Jadi kita bisa membayangkan kalau korupsi masih
bergejolak gitu di negara kita, kita membayangkan bahwa tujuan untuk mencapai ekonomi yang efisien itu nggak akan tercapai dan akan hit industri migas khususnya yang saat ini lagi sedang tinggi-tingginya memerlukan investor. Sampai di sini saya akan masuk ke sesi berikut. Mungkin saya Pak Ferry minta izin, barangkali ada satu atau dua yang mau bertanya. Nah, dipersilahkan Pak Ferry. Baik, kepada mahasiswa silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan kepada Pak Roni, question and answer bisa saya buka ya sekarang. Ada yang ingin bertanya dulu? Halo? Kalau ada, sangat diharapkan. Ada Pak, dari Saudara Arvin. Baik, Mas Arvin di unmute. Arvin di unmute dulu. Ya, silakan. Ya. Pagi Pak, saya perkenalkan, saya Arvin dari Teknik Geodesi dan Geomatika. Saya ingin bertanya, Pak, jadi untuk salah satu permasalahan di Indonesia itu kan adalah perizinan migas itu kan sangat rumit dan sangat memicu korupsi. Kira-kira hal ini pengaruh nggak Pak ya terhadap investasi migas di Indonesia ketimbang negara lain? Jadi misalkan investor asing lebih memilih negara lain ketimbang Indonesia karena Indonesia itu birokrasinya sangat rumit gitu. Jadi ada pengaruh nggak Pak? Kalau ngaruh kira-kira gede atau enggak ya Pak? Soalnya di Indonesia sendiri kan memang sumber daya migasnya kan cukup besar dan cukup baik. Baik. Sekian dari saya Pak. Sekian dari. Ya. Terima kasih ya, Afin, pertanyaannya. Ya, terima kasih, pertanyaannya baik sekali. Jadi urusan izin-izin ini ditanyakan tadi berpengaruh atau tidak? Ya, jadi sangat-sangat. Halo, apakah saya bisa didengar? Sudah masuk Pak. Ya, baik. Dari sudah masuk Pak. Ya, baik. Saya jawab ya. Jadi Afin, pengaruhnya sangat besar. Nanti bisa Google di site-nya SKK Migas. Dari sisi dukungan yang kita itu lebih dari 100. Dan saat ini baru dieksplor itu hanya 20. Benar untuk melakukan kegiatan-kegiatan fase-fase di sektor hulu tadi itu memerlukan investasi. Perizinan yang kompleks dijelaskan. Nah, sebenarnya perizinan termasuk juga risiko korupsi ini menjadi catatan untuk investor bisa masuk lebih banyak lagi. Jadi kalau singkat, mohon maaf ini kayaknya koneksinya kurang baik di tempat saya. Dampaknya sangat besar terhadap kebutuhan investasi, khususnya investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Nanti juga saya akan mengulas dari perspektif indeks persepsi korupsi. Terima kasih Afin, pertanyaannya sangat bagus. Baik, saya lanjut. Di dunia maya, kita bisa menyampaikan banyak sekali definisi tentang korupsi, tetapi saya mengambil dua saja yang saya kutip dari site-nya KPK. Yang pertama dari perspektif KP dan yang kedua dari perspektif transparansi nasional.
kita bisa melihat bahwa dalam korupsi itu ada berdasarkan undang-undang yang berlaku khususnya KUHP itu ada 4 ya. Pertama, tindak melawan hukum. Kedua, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana. Kemudian juga upaya untuk memperkaya diri atau orang lain, dan ini dilihat ada korporasi ya, udah mulai menyinggung korporasi. Dan yang keempat, kegiatan tersebut merugikan atau perekonomian negara. Nah, kalau dari Transparansi Internasional ini spesifik menyebut perilaku pejabat publik, pegawai negeri, politik yang tidak wajar, memanfaatkan perusahaan dengan cara menyalahgunakan yang dipercaya kewenangannya kepada mereka. Nah, dalam konteks ini sebenarnya undang-undang yang berlaku di Indonesia itu lebih banyak diberatkan pada pidana di sektor publik. Nah, di sektor swasta ini selama ini belum terlalu marak gitu ya. Belakangan baru nanti di slide berikut tahun 2000 nanti akan saya. Nah, di tingkat global saya mengikuti survei dari PwC tahun 2020 tentang Global Economic Crime. Di bagian kiri nanti kita bisa lihat sama itu ada pergerakan, gerakannya naik pada masa pandemi, dan kita bisa menyaksikan bribery itu masuk di 4 besar yang mengalami peningkatan pandemi selama 1 tahun. Dari sektor bisa kita amati ada 3 sektor bisnis yang menjadi 3 besar ya, economic crime. Dan di sini bisa dilihat di kolom kedua, di sektor energi itu malah pertama dari 3 besar. Kemudian di sektor teknologi, di sektor industri atau manufacturing dan corruption secara global itu di urutan ketiga. Nah, sementara secara global untuk sektor government dan public sector itu di urutan ketiga. Ini informasi yang berharga bahwa kita lihat itu terjadi tidak hanya di Indonesia saja. Nah, kemudian di Indonesia secara spesifik, mungkin ada yang mengikuti di awal tahun, Transparansi Internasional itu biasa setiap tahun merilis Corruption Perception Index. Nah, unsur-unsur yang ditanyakan oleh Afin tadi, itu munculnya di sini. Dan informasi ini sangat berharga, menjadi referensi bagi para investor apakah akan melakukan investasi masuk atau investasi tambahan ke satu negara berdasarkan Corruption Perception Index. Sayangnya tahun ini dengan survei yang dilakukan tahun lalu sampai dengan bulan Oktober, Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Dari skor itu turun 3 poin, tetapi dari peringkat itu turun 17 poin. Bahkan sekarang peringkat Indonesia sangat disayangkan sama dengan Gambia. Dan relatif jauh saat ini kalau teman-teman lihat di bawah Timor Leste yang sebenarnya dulu barangkali kita lihat pernah menjadi bagian dari Indonesia gitu ya. Jadi ini miris karena di situasi global konteks yang meningkat, bribery and corruption risk justru di Indonesia terindikasi terjadi penurunan persepsi corruption index. Nah, salah satunya yang ditanyakan oleh tadi rekan Afim. Di dalam launching Transparansi Internasional, pada saat itu kita mendapat kesempatan presentasi dari Pak Laude, salah satu pimpinan KPK di periode yang lalu, dan beliau sekarang jadi penggiat anti korupsi, tetap dilanjutkan. Itu menyatakan bahwa Indonesia itu
figur pelaku korupsi itu bisa dibagi dalam 3 kelompok besar. Pertama itu parlemen, kedua aparat pemerintah, dan yang tidak bisa dianggap remeh itu private sectors ya. Nanti ada slide berikutnya yang bisa kita lihat secara statistik. Nah, kemudian khusus untuk Indonesia, sayangnya ini kali kedua sejak tahun 2006 tren persepsi indeks korupsi kita turun dengan signifikan. Dan kalau dilihat sektor by sektor, yang paling perlu diwaspadai, ini juga pesan dari Pak Laude pada saat itu adalah 2 industri. Yang pertama itu ekstraksi, karena saat ini gas berada, selain penambangan, kemudian juga ada sektor konstruksi. Nah, berikutnya, apakah sudah bisa disaksikan bersama? Saya sudah pindah slide. Peta kejadian korupsi tahun 2004 sampai 2019 yang kami kutip dari KPK. Ya, kalau dari peta pelaku tindak pidana korupsi ini kita bisa mengamati bahwa 3 profesi atau pelaku yang banyak melakukan tindak pidana korupsi itu sangat disayangkan apa? Yang pertama itu justru parlemen ya, 252. Kemudian pejabat-pejabat mulai dari eselon 1 sampai 4. Dan urutan ketiga itu pihak swasta. Karenanya menjadi penting di era saat ini pencegahan anti korupsi atau combating anti corruption itu tidak hanya bergerak di sektor publik, tetapi juga harus melibatkan sektor swasta. Nah, kemudian juga di sisi kanan, kita semua bisa menyaksikan dari berbagai jenis tindakan korupsi, itu ada 2 tindakan korupsi yang jumlahnya signifikan ya. Yang pertama itu penyuapan sebanyak 578, dan yang kedua pengadaan barang dan jasa. Nah, saya mungkin Pak Ivan boleh tanya lagi Pak ke mahasiswa. Pak Ferry. Pak Ferry ya, sorry maaf. Pak Ferry, saya ingin bertanya ke mahasiswa. Silakan. Kira-kira. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mau tanya gini, di mahasiswa yang hadir saat ini kira-kira tahu jenis korupsi itu ada berapa gitu? Kalau di tempat saya bekerja ada satu Suaranya metode. hilang, Pak. Oh baik, saya ulang. Apakah terdengar? Dengar, Pak. Ya, salah satu metode di tempat saya bekerja pengelolaan risiko, kali bisa share, itu ada 3 prinsip sederhana. Namanya pekerjaan, tahu risiko, dan tahu memitigasi risiko. Nah, kita akan memitigasi risiko korupsi kalau kita nggak tahu tentang apa yang dimaksud dengan. Nah, karenanya saya mau bertanya mahasiswa yang hadir, kira-kira berdasarkan undang-undang atau KUHP yang berlaku di Indonesia, ada berapa jenis korupsi? Silahkan yang bisa. Ya, silahkan kepada mahasiswa. Ya, pertanyaannya tadi saya ulang, ada berapa jenis korupsi? Gitu Pak Roni ya? Bisa di Google. Silakan Bayu, Mas Bayu. Silakan di open mic dan open cam. Untuk yang saya ketahui ada sekitar 7, Pak. Wow, 100%. Betul. Bisa disebutin nggak? Oke, untuk yang pertama ada perbuatan merugikan negara. Kemudian suap. Ya. Yang ketiga adalah gratifikasi. Yang keempat ada penggelapan dalam jabatan. Yang kelima pemerasan. Keenam perbuatan curang. Dan ketujuh itu benturan kepentingan dalam pengadaan. Ya, jadi ada 7 ya. Sebenarnya ada
10, kemudian dikembangkan jadi 7. Jadi nanti ini ingat. Nah, konteksnya dikaitkan dengan kasus 14 tahun, ingat bahwa yang paling banyak terjadi itu adalah tindakan penyuapan pengadaan barang. Nah, ini menjadi penting buat swasta untuk menerapkan tadi, kita mau menanggulangi resiko, kita harus tahu daya yang ada akan ke tindakan resiko yang mana. Nah, nanti di dalam selanjutnya lebih banyak fokus kepada tindakan penyuapan maupun juga tindakan pengadaan barang dan jasa. Karena kalau pakai teori Pareto, sebenarnya kita bisa menggunakan sumber daya yang kita punya untuk menangani lebih dari 80% tindakan korupsi yang pernah terjadi selama 15 tahun terakhir. Nah, saya sudah berganti slide, mudah-mudahan sudah bisa disimak. Ini adalah satu studi juga yang pernah dilakukan tahun 2015 oleh CP, satu bentukan ya dari World Bank untuk mempromosikan kegiatan anti korupsi, termasuk juga pada waktu itu mereka melakukan survei. Nah, di dalam survei itu disebutkan di sektor migas, khususnya hulu migas, itu ada 3 resiko korupsi utama. Pertama itu kalau bekerja dengan vendor, jadi connect dengan apa yang saya presentasikan tadi, 80% kami bekerja dengan vendor. Kemudian juga perizinan yang sangat banyak. Dan yang terakhir adalah pada saat berurusan dengan izin-izin. Nah, ini jadi penting buat kegiatan anti korupsi supaya apa? Kita tidak menembak semua 7-7-nya bahaya dari korupsi itu atau 30 bahaya korupsi, tetapi lebih memfokuskan kepada risiko-risiko yang sudah nyata menjadi risiko utama. Dari sektor privat atau sektor swasta tadi di dalam peta kejadian korupsi, ternyata itu tidak hanya melibatkan figur-figur publik, ada istilah it takes two to tango. Jadi ada yang menerima suap, ada yang memberikan suap. Nah, sejak Perma 13 tahun 2016 ini diluncurkan di akhir tahun 2016, ini penting terutama buat organisasi-organisasi profit atau perusahaan itu memperhatikan. Karena mungkin di waktu yang lalu kalau ada kejadian tindak pidana korupsi, itu memang lebih banyak pemidanaannya kepada oknum pelaku. Nah, tetapi sejak Perma 13 tahun 2016, ini mulai mengarah pada korporasi. Secara singkat, di dalam Perma 13 2016, pasal 4 ayat 2 itu disebutkan, korporasi bisa dijadikan pelaku tindak pidana korupsi korporasi kalau pertama membiarkan, kedua tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko, dan yang ketiga tidak melakukan pencegahan. Nah, salah satu upaya pencegahan adalah yang kita lakukan sekarang ya, komunikasi dan edukasi dengan stakeholders. Ini nanti menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan apakah sanksi-sanksi yang akan diterapkan kepada perusahaan sebagai pelaku tindak pidana korupsi korporasi itu dikenakan sanksi ringan atau berat. Nah, di sini ada contoh-contoh, barangkali juga sebagian dari sini ada yang sudah menyimak sejak diberlakukan Perma 13 2016, itu ada 6 perusahaan yang dijadikan terpidana ya atau pelaku tindak pidana korupsi. Nama-namanya nanti bisa di Google, bisa dilihat dari berbagai sektor ya, beberapa perusahaan dan mungkin juga ada yang berhubungan dengan industri kami terutama dalam melakukan kegiatan konstruksi ya, konstruksi fasilitas migas. Nah, jadi ini menjadi perhatian kita bersama bahwa sekarang swasta tidak boleh tinggal. Sampai di sini saya memberikan kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Pak Ferry, monggo dipilih. Baik, silahkan kepada mahasiswa yang akan menanyakan sampai poin ini ya. Corporate apa tadi istilahnya? Corruption ya.
Silakan. Sebetulnya tadi ada yang menarik ya, Pak Roni sempat membedakan antara sektor swasta dengan corporate. Nah itu, ini tidak ada yang bertanya tentang itu. Silakan yang lain, mahasiswa ada yang ingin bertanya? Halo. Baik, kalau belum ada yang bertanya, sambil jalan saya mau serahkan screen dulu ke Mbak Lofi untuk mengumumkan hasil kuis. Baik, Pak. Baik, Pak. Mbak Lofi, silakan Mbak Lofi untuk share screen-nya. Halo, Mbak. Ya, halo. Ya. Oke, Sudah ini bisa share screen? sebentar ya, Pak. Ini aku minta maaf nggak gunain video karena kayaknya WiFi saya lagi drop. Baik. ya silakan. Oke. Ya, jadi ini kayaknya hasil dari survei Monkey yang tadi. Belum muncul ya? Oke. Mudah-mudahan nih Pak. Sambil berjalan, kalau misalnya dari mahasiswa ada yang sudah terfikirkan untuk ditanyakan, bisa raise hand dulu, angkat tangan dulu. Nanti setelah ini saya persilahkan. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu Lofi. Oke. Jadi untuk hasil dari survei yang tadi atau kuis, dari 581 responden yang masuk, ada 119 yang tidak berhasil atau tidak menyelesaikan kuisnya. Lalu ada 462 yang menyelesaikan. Tadi dibahas pagi tadi untuk kriteria yang akan mendapatkan hadiah itu yaitu 3 tercepat dan juga 3 terbaik. Namun di sini di akhir-akhir itu ada 10 orang yang sebenarnya skornya 100, Pak. Tapi karena tidak cepat, maka mungkin ada 3 nama yang skornya itu 8 dan 80 dan juga 90. Tercepat itu 3 menit 52, skornya 90, dan juga yang 3 menit 37 itu skornya 80, dan juga 4:15 itu skornya 80. Untuk namanya mungkin nanti akan langsung hubungi oleh panitia. Mbak Lofi, apakah boleh disebutkan siapa 3 nama itu? Oh, disebut namanya aja ya, Pak Roni ya? Nama, jurusannya, supaya mereka menghubungi. Oke. Saya tadi cuma nyatet namanya, Pak. Mungkin nanti untuk lengkapnya akan di email langsung aja. Baik, silakan disebutkan. Oke. Untuk tercepat 3 menit 52 detik dengan skor 90, yaitu dengan Maria Griselda Perangin-Angin. Lalu yang kedua 3 menit 37 detik, skornya 80, yaitu Rofi Al-Jamal. Lalu yang ketiga, skornya 4 menit 15 detik dengan nilainya 80, yaitu Cornelius Francis Jaya. Ya, selamat ya yang disebut namanya. Oke. Aku kembali ke Pak Roni ya. Ya, baik. Ya. Saya akan balik ke slide. Mohon konfirmasi Pak Ferry jika sudah, Pak. Baik. Rata-rata tadi nilainya sangat bagus ya.
Ya, itu di ada kisaran 10 yang 70 ke atas. 100. Jadi, ya ada yang 100 juga tangan aktivitas akademika ITB ya, koridor yang nilainya tinggi. Ya, saya akan lanjutkan. Lalu kemudian pertanyaan, kalau di sektor swasta itu juga perlu ditangani ya, dan juga dilibatkan pencegahan anti korupsi. Kendali-kendali apa, measure apa yang perlu dibangun. Ini memang saya nggak bisa ceritakan dalam waktu yang singkat, tetapi mungkin ada beberapa yang akan saya jabarkan supaya aktivitas akademik yang hadir saat ini memahami antara yang dipelajari dalam teori maupun juga yang dipelajari di migas. Sebelum menjelaskan measure-nya, saya juga menyampaikan bahwa IIT punya peran di dalam combating bribery and corruption. Yang pertama, sejak tahun 2017, walaupun didirikan 1917, itu dibentuk komite etik. Jadi kami dibentuk tahun 2017 hingga saat ini, dan saya hadir bersama pengurus IPA, Ethics and Compliance Committee. Kemudian tadi program-program utama yang kami lakukan itu melakukan engagement, advokasi, misalnya dalam 3 tahun terakhir kami juga terlibat bersama dengan KPK untuk memberikan masukan tentang strategi nasional anti korupsi. Kemudian juga ada stakeholder-stakeholder utama yang kami secara terus-menerus berkelanjutan melakukan kegiatan-kegiatan bersama, baik dalam forum focus group discussion atau juga bahkan dalam webinar atau diskusi-diskusi pencegahan lainnya. Di sini ada Transparansi Internasional, Indonesia Business Link, ada Local Anti Corruption yang di daerah-daerah khususnya, dan yang penting juga menurut kami saat ini adalah universitas. Kenapa universitas sekarang menjadi penting? Kami meyakini bahwa kalau korupsi itu hanya diberantas di ujung, padahal korupsi itu sebenarnya bagian dari penciptaan, yang paling penting adalah bagian dari penciptaan nilai di masyarakat, itu kebanyakan dibentuk pada saat di rumah dan di pendidikan. Jadi kami sekarang juga menyasar dengan program IPA ICC Goes to Campus. Nah, di dalam kegiatan pengembangan profesi ada beberapa kegiatan juga yang kami lakukan sesama anggota, termasuk juga dengan associate dan juga stakeholders ya, sharing-sharing di bidang-bidang yang berkaitan dengan kepatuhan maupun juga anti korupsi yang seperti kita lakukan pada pagi hari ini. Saya berganti slide, mudah-mudahan sudah bisa disimak. Nah, kenapa ini penting untuk kita kawal bareng-bareng? Karena bagi korporasi itu ada 3 hal atau 4 hal yang saya ingin bagikan. Buat korporasi itu supaya bisa berbisnis berkelanjutan, corporate governance di dalamnya ada anti korupsi adalah pilar yang akan mengawal. Teman-teman bisa membayangkan ya, kalau misalnya di dalam satu organisasi usaha tiba-tiba ada perilaku korupsi sejak tahun 2016, kemudian dijadikan pelaku tindak pidana korupsi korporasi. Bisa dibayangkan bahwa sustainability ini nggak akan terjadi. Bahkan begitu media melakukan press release gitu ya tentang kejadian tindak pidana korupsi korporasi di korporasi, itu bisa dipastikan kalau dia listed di bursa saham, harga sahamnya pasti akan drop. Nah, yang kedua, measure atau anti-corruption programs ini penting karena untuk melindungi bisnis. Tadi di Perma 13, pasal 4 ayat 2, itu bahkan dikatakan hakim di dalam memberikan pertimbangan sanksi, itu akan melihat apakah perusahaan memiliki program-program anti-korupsi. Jadi penting sekarang usaha-usaha khususnya di sektor migas itu membangun program anti-korupsi. Dari mana nanti itu bisa berjalan efektif? Salah satunya sumbangan dari tenaga kerja ya. Tenaga kerjanya dari mana? Dari
universitas. Kita mengetahui di industri migas, sekarang yang menjadi pemimpin-pemimpin di migas itu, ya awalnya dari universitas, dan sebagian besar dari ITB. Jadi kami melihat ITB merupakan mitra strategis untuk komunikasi dan edukasi anti korupsi. Nah, yang ketiga, buat sektor usaha, dalam melakukan investasi itu ada dana-dana yang dikelola sendiri, tapi juga ada dana-dana yang didapatkan dari investor lokal maupun juga investor asing. Dalam survei HSBC itu disebutkan bahwa 70% investor dalam memutuskan peluncuran kredit itu memperhatikan perusahaan-perusahaan apakah memiliki ESG compliance, environment, social, governance compliance. Anti korupsi bagian dari governance compliance. Jadi akan sulit bagi perusahaan sekarang untuk melakukan investasi yang sifatnya skala makro, mendapatkan akses financing internasional. Demikian juga di lapangan-lapangan operasi kami. Nggak mungkin masyarakat itu bisa bekerja sama dengan kita kalau nggak diyakini perusahaan itu memiliki reputasi yang baik. Mungkin kita sering mendengar ya pepatah orang-orang tua kita ya, bijaksana bilang ada bibit bobot bebet. Nah, itu juga berlaku buat investasi-investasi yang akan masuk di satu daerah. Masyarakat pasti akan melihat apakah mereka memiliki anti korupsi atau governance program yang baik. Nah, yang terakhir penting karena ujung-ujungnya nanti kita juga harus melihat bahwa kegiatan yang kita lakukan itu harus efektif, efisien. Nah, program anti korupsi memastikan kalau itu transparan, tadi jalur-jalur perizinan yang sangat ribet itu bisa dipangkas dan efisiensi secara makro bisa dijalankan. Nah, ini tadi yang nyambung dengan pertanyaan Afin. Ini nanti kalau bisa kita selenggarakan sama-sama akan menarik minat investor kembali ke Indonesia. Beberapa artikel yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, World Bank, maaf, itu kita sama-sama paham bahwa banyak investor memang keluar dari Indonesia. Salah satunya adalah kondisi investasi yang tidak kondusif yang disebabkan oleh birokrasi maupun juga corruption risk. Nah, buat universitas sebagai stakeholders penting ya bersama-sama dengan masyarakat untuk mengawal ini karena apa? Manfaat keberadaan perusahaan mungkin di dalam teori sering didengar triple bottom line atau perusahaan itu harus memastikan keseimbangan antara profit, planet, dan people. Itu nggak akan bisa tercapai kalau nggak ada program yang mengawal itu. Itu mungkin mimpi di siang bolong kalau orang ada bilang, oh iya kita bisa menjalankan praktek bisnis yang sehat, tetapi nggak ada measure-nya. Itu false expectation. Nah, yang terakhir, masyarakat juga diminta, dan ini juga kampus gitu, diminta berperan aktif. Di KPK itu sudah ya mempromosikan, ada whistleblower line masyarakat, bahkan kalau teman-teman kampus, atau saya jadikan kuis, kira-kira whistleblower line yang disediakan oleh KPK itu apakah memiliki insentif atau tidak ada insentifnya? Barangkali ada yang tahu. Silakan Pak Ferry. Ya, silakan mahasiswa. Pertanyaannya tadi gampang. Ada atau tidak ada? Tidak tahu ada penjelasannya nggak Pak Rodi? Minta penjelasan tidak beliau. Silakan ya. Jelasin barangkali tahu referensi peraturannya. Ya, ya. Silakan. Halo? Tidak ada yang menjawab ini? Baik, padahal dapat hadiah ya. Nah, tuh ada Yafi tuh Pak, ada yang mencoba tuh. Silakan Baik. Yafi. Yafi Abdillah, silakan. Iya Pak, ini hasil riset Arya Spring dapat katanya memperoleh hadiah 0,2% dari uang negara, berarti tidak lebih dari 200 juta begitu. Wow, keren. Dapat hadiah dari kami juga. Mantap nih, Mas. tuh. Jadi Yafi dapat hadiah juga dong. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Jadi benar, sebenarnya masyarakat banyak yang nggak tahu kalau kita berperan aktif melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana gratifikasi
suap dan korupsi itu ada insentif yang diberikan pemerintah sampai dengan 2 per mil ya tadi ya. Tetapi dibatasi maksimal 200 juta seingat saya. Jadi dengan kesempatan ini kami mendorong, ayo sama-sama aktif menyampaikan, melaporkan baik kepada whistleblower lain yang disediakan oleh KPK maupun juga oleh perusahaan-perusahaan. Nah, di perusahaan-perusahaan di sektor migas ini biasanya mereka punya hotline, biasanya punya whistleblower line. Nanti saya akan jelaskan. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa di 3 risiko utama di migas itu, sektor hulu ada bekerja dengan vendor, perizinan, dan juga pengadaan. Nah, saya ingin berbagi bahwa di sektor industri migas itu sangat regulated, terutama untuk pengadaan. Di awal pengadaan itu, setiap pelaku, stakeholders di dalam pengadaan migas, itu langsung disodorkan, harus patuh secara business ethics. Nah, di sini saya kutip itu ada beberapa perilaku yang diharapkan dari penyedia barang dan jasa di sektor migas. Ya, mematuhi prinsip-prinsip etika, mencegah terjadinya pertentangan kepentingan. Tadi di antara 7 itu merupakan tindakan korupsi ya berdasarkan KUHP ya. Benturan kepentingan di bidang pengadaan. Kemudian juga tidak menyalahguna wewenang yang dimiliki ya. Terutama misalnya pejabat-pejabat yang berhubungan dengan bagian lelang atau pejabat-pejabat yang mengotorisasi proyek-proyek yang akan berlangsung di industri migas. Nah, ini cuplikan yang nanti teman-teman bisa pahami bahwa ini dijaga dengan berbagai elemen. Salah satunya adalah etika bisnis di dalam bidang pengadaan. Nah, yang kedua, dalam unsur deteksi dan juga penegakan, itu di dalam aturan yang kami anut, ada namanya PTK 007 ya, kalau buat memudahkan ingat PTK James Bond yang dulu zamannya masih nonton detektif itu James Bond ya, mungkin Pak Ferry nih, kalau anak-anak sekarang barangkali udah nggak nonton lagi James Bond. Jadi PTK 007. PTK 007 itu singkatnya ada 2. Yang pertama, memastikan pelaku pengadaan barang dan jasa itu patuh kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia, atau FCPA jika perusahaan itu afiliasi dari perusahaan yang berdiri di Amerika, atau UK Bribery Act jika berafiliasi atau korporasinya dibangun di UK. Jadi itu dinyatakan tidak hanya pakai standar Undang-Undang Tipikor, tetapi juga pakai jurisdiksi, bahkan boleh disebut undang-undang yang pionir ya di pencegahan anti korupsi, FCPA dan UK Bribery Act. Nah, kemudian kalau di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di migas itu, setelah dilaksanakan itu nanti akan ada audit pemeriksaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan migas secara berkala, nanti akan dipilih berdasarkan risk factor-nya. Nah, perusahaan-perusahaan ini wajib untuk mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggara penyediaan barang dan jasa di sektor migas itu mematuhi Undang-Undang Tipikor, FCPA, atau UK Bribery. Dan kalau diketemukan ada penyimpangan, dipastikan jika itu dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, itu bisa dikenakan sanksi dari menengah, bahkan cenderung biasanya berat. Jadi kami memiliki di industri ini bersyukur SKK Migas sudah mengantisipasi ini dan memiliki tata aturan yang memadai untuk melindungi sektor migas khususnya di bidang pengadaan. Nah, kemudian juga measure-measure lain apa saja? Nah, barangkali di dunia pendidikan sudah pernah mendengar ISO 37001. Nah, memang di sektor migas saat ini sifatnya masih voluntary, jadi kerelaan ya. Ada beberapa perusahaan migas yang bahkan SKK Migas ya menjadi pionir yang menerapkan ISO 37001 ini pertama kali untuk memastikan bahwa organisasi baik laba maupun nirlaba itu memiliki sistem elemen-elemen yang cukup
sesuai dengan requirement ISO. Kalau dilihat secara sepintas, karena ini sistem manajemen meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, kemudian juga verifikasi, dan juga mungkin nanti ada unsur monitoringnya. Nah, ini menjadi penting terutama buat perusahaan-perusahaan domestik ya. Dan saya juga senang Pak Erick Thohir di Kementerian BUMN, ISO 37001 ini sekarang menjadi kewajiban. Ya, ada yang sudah mengimplementasi, ada yang masih dalam tahapan pengembangan, tetapi itu sekarang menjadi wajib untuk mengawal aktivitas terutama bidang sektor-sektor usaha yang dikelola oleh BUMN. Mudah-mudahan juga, saya nggak tahu Pak Ferry, apakah ITB ini ada rencana untuk mengimplementasi ISO 37001. Bu Nomi lebih tahu barangkali, Pak. Ya, berharap kalau ada bisa share. Baik. Nanti kita bisa diskusi gitu ya, panjang lebar, karena di industri migas ada banyak pelaku-pelaku yang hadir saat ini gitu ya. Kami perusahaan-perusahaan sudah sertifikasi. ITB juga ada mengamankan ITB gitu dengan ISO itu, siap untuk berdialog. Nah, yang ya, ada juga ISO, karena kita tahu sertifikasi itu investasi yang harus dikeluarkan, ya sangat bergantung dari yang akan dikerjakan, ya seberapa luas wilayah yang akan disurvei, melibatkan bisnis proses apa saja, itu nanti akan menentukan bilangan investasi melakukan pengembangan dan juga implementasi ISO. Nah, yang non sertifikasi sebenarnya KPK itu diacungi jempol karena sudah menyediakan panduan yang diberikan oleh organisasi maupun nirlaba. Nanti bisa di Google di site KPK, namanya Panduan Pencegahan Korupsi atau dengan cek, panduan cek CEK. Nah, ini juga bisa menjadi sarana yang efektif bagi barangkali organisasi laba atau nirlaba yang memiliki keterbatasan untuk membangun sistem. Nah, kami rekomendasikan gunakan panduan yang disediakan oleh KPK. Nah, mungkin buat organisasi atau juga di dunia pendidikan yang bisa menggunakan 371 atau menggunakan KPK, ada beberapa elemen yang dorong di dalam untuk kita amati. Apalagi di sini Pak Heri ya, dosen pengampu gitu. Nanti kita mengedukasi teman-teman mahasiswa, misalnya nanti kan akan saya dengar 2019, bentar lagi masuk ya, nah sebagai birokrat berswasta atau bahkan di bidang. Nah, biasanya yang kami ketahui di corruption itu mengandung ya kendali-kendali yang dilakukan di seperti deklarasi, kan, di pendidikan seperti ini ya, kampanye, seperti dan tidak boleh di jabatan rangkap, itu sangat berbahaya dari korupsi. Itu bisa dilakukan. Dan juga bisa dilakukan. Nah, sebenarnya tadi kami melakukan deteksi seberapa sih mahasiswa ITB memahami, dan menjempol buat dari kita di kuadran yang tinggi ya, 78. Nah, yang lain itu ada kemampuan organisasi untuk merespon kalau
potongan, ya, kejadian korupsi. Nah, mereka harus punya whistleblower system yang baik. Kemudian juga punya jalur hotline dan juga kecakapan forensic audit atau biasa dikenal dengan investigasi. Hanya saja investigasi di sektor swasta jauh berbeda karena lebih kompleks. Publik itu ada kekuatan yang bisa digunakan ya, penyitaan, penyadapan. Nah, di sektor swasta lebih kompleks karena kami tentang kalau pemeriksaan di bidang swasta. Dan yang terakhir ada upaya berkala pimpinan tinggi. Kampus mungkin ya setingkat rektor gitu ya. Kalau misalnya nanti ada program yang Nah, ini juga tadi sudah saya jelaskan sebenarnya contoh-contoh gitu ya. Nah, kenapa di slide ini saya menampilkan of interest declaration? Di asosiasi global ada satu asosiasi namanya ACFE, Associate Certified Fraud. Nah, ACFE ini kemudian melakukan survei dan mereka konsisten menyebutkan penyebab korupsi di dunia, akar korupsi di dunia adalah benturan kepentingan. Nah, satu leading practice yang ada di perusahaan hulu migas itu mereka biasanya dilakukan tahunan. Nah, benturan kepentingan itu bisa terjadi pada saat rekrutmen, pada saat pengajuan anggaran, contoh-contohnya. Dan ini bisa dicegah. Khusus benturan kepentingan, perusahaan atau pimpinan bisa membebaskan para pihak yang memiliki terlibat dalam proses-proses juga yang bisa menyebabkan benturan kepentingan. Contoh-contoh lain sebenarnya ada di sini. Kemudian juga pendaftaran gift and entertainment. Ya, kalau di industri migas, kalau kita bertemu menjamu pihak ketiga, itu harus didaftarkan, Pak Ferry. Izinnya dulu, kan baru dijalankan. Jadi kalau misalnya temuan seperti ini gitu, di ITB nanti penjamuan, saya harus lapor dulu ke pimpinan saya. Sangat bergantung. Nah, kalau diizinkan saya bisa jalankan, kalau tidak dijalankan itu dilaporkan. Nah, contoh yang terakhir mungkin government hosting. Tadi saya menyebutkan di itu banyak sekali ya kegiatan perizinan yang melibatkan ASN. Nah, kegiatan-kegiatan dengan itu harus pre-approval, kemudian harus didaftar apa yang diberikan, pesawat, kemudian tunjangan perjalanan, kendaraan dan sebagainya itu didaftar. Kita ingin memastikan kita transparan. Dan dari gratifikasi itu sebenarnya yang sama dalam 30 hari melaporkan. Kalau sayangnya itu masih belum konsisten dilakukan di negara satu dan berikutnya. Nah, ini kurang lebih presentasi mengenai measure ataupun yang bagikan dan diakhiri penutup terakhir sudah bisa. Saya ingin mengutip dari Pak Warren Buffett mengatakan
di dalam ya tentang Global Integrity Report 2020, Bapak Warren Buffett itu menyatakan bahwa kalau masa mau cari itu memiliki chance atau kepandaian ya, kepandaian akademis, kemudian juga energi, juga yang menarik beliau bilang forget the other two, kalau misalnya kandidat yang kita pilih. Kiranya ini menjadi penutup bagi saya, teman-teman siswa, menjaga integritas kuliah, tetapi pada saat sebentar lagi nih yang angkatan 2017 terjun, saudara-saudara nanti menjadi pimpinan di swasta, juga bahkan pimpinan di lembaga-lembaga pendidikan. Diingat kita pernah menyampaikan ini di sesi Pak Ferry, saya sudah selesai presentasi. Menarik dan closing statement Warren Buffett yang sangat menarik juga, itu ya, intelijen, energi, dan integrity. Ini yang integritas ini yang sekarang sangat diperlukan, Pak. Kami juga selalu menjadikan menumbuhkan integritas, ya, kepercayaan, trust di antara kita dan seterusnya begitu. Baik, masih ada waktu kurang lebih 10 menit, 9 menit. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan dari mahasiswa. Buka dulu ya. Di unmute dulu. Oke, baik. Selamat pagi Pak. Terima kasih kesempatannya Pak Ferry. Iya. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Di unmute dulu. Oke, selamat pagi teman-teman dan Sudah. Pak Ferry serta Pak Roni. Terima kasih atas kesempatan. Silahkan Vivi lanjutkan pertanyaannya. Suara di Pak Ferry terputus. Langsung to the point saja, Vivi. Baik, nama saya Vivi Aswin. Saya dari Teknik Kelautan 2017, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan, Pak Roni, namun sebenarnya pertanyaan ini dapat jawabannya kita saling berelaborasi karena jadi memang saling berhubungan. Jadi pertanyaannya adalah selama Komite Ethics and Compliance ini berdiri, apa tantangan dan evaluasi terbesar yang bisa disampaikan ke kami untuk jadi pembelajaran? Untuk mungkin selama ini Bapak bilang bahwa banyak yang perlu dilakukan seperti melakukan langkah-langkah pencegahan dan edukasi. Nah, dari langkah-langkah yang dilakukan tersebut, apa tantangan dan evaluasi terbesar? Seperti itu sih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Besar. Seperti itu sih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Baik. Pak, apakah langsung saya jawab? Suara saya nggak kedengar ya? Halo. Ini saya jawab langsung atau kita tunggu pertanyaan lainnya? Ya, Pak Ferry. Putus, Pak. Intan silakan. Halo.
Mungkin maksud Pak Ferry kita menunggu pertanyaan Intan sekali lagi. Baik. Pertanyaan Intan sekali lagi. Iya. Yang kedua, Intan. Sekalian. Selamat siang, Pak. Apakah sudah terdengar? Ya. Sudah. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena jaringannya sedang tidak stabil. Saya ingin bertanya terkait dengan pernyataan Bapak tadi bahwa terdapat hal yang diberikan kepada masyarakat apabila mereka melakukan pelaporan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, terkait dengan itu, seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa tokoh di Indonesia yang mengenai terkena ancaman gitu Pak saat mereka melakukan pelaporan tindak pidana korupsi tersebut. Itu menurut Bapak bagaimana ya? Baik. Terima kasih. Baik, saya kira dua dulu Pak Roni, silahkan dijawab. Pertama Vivi tentang tantangan dari komite etik selama ini, kemudian yang baik, ini kebetulan memang yang bagus, saya menangkap secara umum pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih buat Pak Vivi, Pak Intan. Nah, saya akan tanggapi yang Pak Vivi. Sebenarnya tantangan di dalam penanggulangan anti korupsi ini sebenarnya berlaku nasional. Nah, tadi kalau saya dikatakan bahwa persepsi korupsi Indonesia turun, atau kalaupun naik di tahun-tahun sebelumnya tidak bisa. Sebenarnya ada dua isu utama yang selama ini kita sebagai bangsa belum bisa bergerak dengan cepat, disebabkan stagnasi di bidang pencegahan. Yang pertama adalah nanti bisa juga di transparansi nasional. Tantangan pertama adalah politik. Ya, sudah sangat marak dan jelas kita sering melihat melalui media massa kalau masih tinggi ya tingkat kejadian. Ya, sering didengar bahwa untuk gitu ya itu memerlukan dana, dan itu sebenarnya saat ini belum. Jadi kendala utama di Indonesia yang pertama itu political corruption. Yang kedua dalam combating corruption, yang kedua adalah yang paling besar adalah enforcement. Sudah sangat maklum bahkan kadang-kadang ya nggak mau repot gitu ya kalau misalnya ada kasus-kasus orang sudah banyak kecenderungan ya memberikan suap kepada aparat penegak hukum. Saat ini menjadi tantangan besar. Jadi kalau ditanya apakah sektor migas memiliki tantangan dengan ini, saya nyatakan iya. Jadi kalau political corruption dan juga enforcement kita masih lemah, kita mungkin akan berkelanjutan battle dengan. Nah, karenanya lingkungan di bisa melindungi tadi action measure yang itu bermanfaat untuk melindungi perusahaan dan juga melindungi aktor profesional di dalam perusahaan supaya tidak terjebak gratifikasi, korupsi, dan juga bribery. Nah, yang kedua, pertanyaan Intan. Ini menarik ya. Kita kan memberikan insentif bagi pekerja yang melaporkan kejadian atau terjadinya tindak pidana gratifikasi, suap atau korupsi. Tetapi sebenarnya kita nggak bisa mengungkap siapa yang melaporkan. Teman-teman bisa membayangkan buat orang-orang yang punya kewenangan atau otoritas tinggi, mereka mau kekuatan yang tinggi. Kalau industri disebut retaliasi, dapat mendiskriminasi pelapor jika diketahui. Karenanya
Ini juga saya yakini berlaku di KPK. Mereka sangat melindungi para pelapor atau whistleblower. Kami pun di swasta itu secara umum menerapkan 3 prinsip dalam menerima laporan dari pihak ketiga atau masyarakat. Yang pertama, melindungi informasi. 2, melindungi pelapor supaya pelapor itu dicegah dari variasi pihak-pihak yang ketiga, melindungi pelapor. Karena kita juga membuat prinsip yang dilaporkan belum tentu salah. Baru ditetapkan bersalah memiliki bukti yang meyakinkan telah terjadi gratifikasi suap juga korupsi khususnya di begitu dari tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Roni. Sekarang waktu sudah menunjukkan 10.40, jadi waktu sebetulnya telah habis Pak Roni. Tapi barangkali ada yang ingin disampaikan di akhir sebelum kita menutup sesi perkuliahan ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ferry. Sebagai remark dari saya, itu melakukan pencegahan korupsi harus bergandengan tangan. Dan kami melihat IP aktor yang signifikan itu adalah universitas dan juga sivitas akademika di dalamnya. Dan kedua, ini nggak bisa berhenti sekarang. Kita harus gerakan terus, dan kami membuka pintu jika setelah sesi ini nanti masih ada dialog lanjutan. Dan kami ITB memegang peranan yang sangat kritikal ya, melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang akan someday jadi menjadi birokrat dan juga menjadi pengusaha. Kurang lebih itu closing remark. Ingat tadi Pak Bufe bilang yang penting dari ketiga adalah integritas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Roni atas paparan kuliah dan closing remark yang luar biasa. Jadi pada hari ini kita dapat pelajaran bahwa hal terpenting dari semuanya adalah integritas. Dengan ini saya tutup perkuliahan dan saya kembalikan dulu acara kepada Pak Nanan Hendayana selaku moderator. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah hadirin, dengan demikian studium general pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.